kan diganti dengan Nah, Cair. itu dia. Dan ini sebenarnya memang adalah line up utamanya lah ya dari Aura. Betul, betul. Dimana akhirnya kalau kita lihat dengan masuknya Kabuki, ini berarti bahwa menambahkan salto hero yang mungkin bisa diprioritaskan untuk di ban, Iya. yaitu adalah Fanny. Fanny, Kalau kita ya. lihat waktu lawan RBL, kan Fanny-nya dilepas-lepas aja tuh. Betul. Dikasih ke Auranya. Nah sekarang ini bisa jadi satu bahan pertimbangan buat Geek Fam. Kalian harus ban Fanny-nya. Iya, apalagi dengan perubahan line up di mana ketika Kabuki tidak dimainkan, Aura bertemu dengan Rebellion, mereka mengalami kekalahan. Ya, benar banget. Jadi pastinya dengan Fanny di band dan ada satu hero lagi mungkin ya. Karena kita mengingat dari Baleski juga sempat menggunakan Kadita kemarin. Oke. Dan mungkin bisa aja kalau memang seandainya berani ngelepas jadi perebutan lah ya. Jadi perebutan apalagi kalau ngelawan Auranya Godiva ya. Ini udah pasti jadi hero signature nih ya. Hero nyaman dari Godiva sendiri yaitu Kadita yang masih 100% win rate loh sampai sekarang. Dari 4 kali pertandingan belum pernah kalah dan ini dia tunnel game ya. Iya, tunnel game by Head and Shoulder dan kita tahu ya, Geek Farm, Refarm, bisa dibilang season ini mereka kuat banget, terutama dari EXP laner yaitu Luke yang ini juga menjadi salah satu player yang cukup berbahaya karena dia bisa 1 versus 3. Setidaknya dia culik satu pemain, ini membuat timpang dari tim fight-nya. Ya dari lu menurut gue ya, power dari dia adalah bagaimana cara dia melakukan flanking lewat belakang, bagaimana dia bisa mendapatkan blind angle untuk lawan namanya sendiri juga dengan damage yang diterima ini tidak sedikit loh, 97%, tapi dia juga adalah tipikal pemain yang cukup lama untuk stay di laning phase-nya. Iya. Dan dari minion manajemennya di ketika masuk mid sampai late game menurut aku juga harus diwaspadai ya. Karena dengan clear yang cepat join dari belakang itu bahaya banget dan aku anak baru jangan galak-galak ya Bang dari lo. Jangan galak-galak tentunya dan ini dia pemain-pemain dari Geek Farm yang akan bertanding di match pertama kita yang dimana kita udah nggak asing lagi nih sama line up dari Geek Farm yang dimana kita juga udah punya jungler barunya. Ya, Jana Cutie Jana Cutie yang bakal masuk sepertinya berduet bersama dengan Baloiski. Jangan lupakan juga ada Kadera di sini. Ini dia untuk Kadira. Dimana dia adalah user 1-1. Tapi ya teman-teman semuanya, buat kalian user 1-1 sekarang ini udah cukup banyak Udah cukup obat banyak, untuk ya? berhadapan dengan 1-1. Betul. Salah satunya adalah Digi yang lagi naik dari sisi popularitas. Nah ini Digi dikomboin sama god laner yang cukup mengerikan seperti Popo Pupa juga. One ini terlihat cukup kuat ya untuk di laning phase-nya. Tapi Geek Farm ID, Kadera, Baloiski, Jana, Kitty, Luke dan juga Elzura. Iya dengan line up-nya yang memang benar-benar bisa dibilang terkuat lah Terkuat ya. Ini harus diwaspadai juga apalagi dari segi hero. Mungkin memang one yang memang udah dapat counter ya sekarang. Betul. Walaupun bukan dari segi nomor dari marksman juga menurutku Beatrix salah satu hero yang Contender ya. untuk melawan apalagi dengan rangernya long range itu bahaya banget untuk one sendiri. Iya, kalau kita ngomongin good lane, sebenarnya ini kedua hero yang masih jadi prioritas One dan juga seorang Beatrix. Tapi lawan dari Geek Farm ini adalah Aura Fire yang lagi apinya nyala banget dari season kemarin, bahkan sampai season ini. Tunnel Camp by Head and Shoulders yang dimana kita sudah melihat pemain-pemain dari Aura Fire yang sudah mulai bersiap untuk memasuki stage yang cukup panas. Kalau kita ngomongin dulu dari sisi Geek Farm, ingat Aura Fire ini juga enggak kalah garangnya Fluffy sebagai EXP laner dari Aura Fire. Yes, dimana untuk Flavinya ini sebenarnya hampir sama playstyle dia dengan Luke ya. Dimana dia suka untuk meninggalkan laning phase-nya, dia nggak ikut untuk bersih-bersih lane, dia lebih pilih untuk melakukan team fight. Dan dia selalu hadir di posisi yang tepat juga untuk masuk dari arah blind angle. Dia semua explainer zaman sekarang rata-rata masuknya dari sisi belakang dan lihat damage yang diterima ini besar juga. Besar banget. Bahkan dan dengan kill participation seperti ini adalah pemain yang sangat suka untuk melakukan team fight. Iya. Benar, bisa jadi frontliner tambahan juga lah ya karena kita lihat dari damage taken-nya memang lebih unggul daripada Luke tadi, jadi benar-benar harus diwaspadai dengan power di frontline ya. Dan biar Baloiski, Jana Kitty don't be so vicious dari Fluffy. Iya, dan Miss Ambitious tentunya. Iya, cari point kill gitu ya. Tapi kalau ngelihat Geek Farm dengan line up seperti ini, memang terlihat berbeda banget dari semenjak season 10 sama season 9 kemarin. Ini
rotasi dari Baloyski yang selalu bikin PR dari musuh-musuh yang bertemu dengan Gifam sendiri. Jadi ini akan menjadi suatu hal yang perlu diwaspadai juga di early-nya. Apakah Gifam masih bisa coba untuk mengganggu-ganggu dengan kehadiran Baloyski? Benar, apalagi dengan hero-heronya yang kita tahu dari Baloyski sendiri punya power. Helena yang sering banget di ban. Tapi kita akan lihat di draft kita di game pertama pastinya Aura berhadapan dengan Gifam. Iya, yang dimana ini aku penasaran sih, Kaditanya bakal dilepas nggak sama Harusnya di ban. harusnya di ban, tapi Akai terlebih dahulu. Atau mereka ya udah kita kasih aja Kaditanya. Kita coba untuk kontes sendiri Kaditanya. Oh ya, sama-sama satu lagi tambahan mungkin. Aura ini mereka tim yang suka untuk melepaskan Faramis. Iya. Setidaknya kemarin waktu mereka berjumpa dengan Rebellion. Wah, menarik ya. Ya. Ya, karena mereka juga tumbang waktu lawan Faramis. Iya, menarik. Memang hero tim yang berani ya, Ya, tim untuk berani. melakukan trade. Pertanyaan aku mungkin simple aja nih. Kalau Kaditanya dilepas, mau di first pick atau enggak? Iya kan biasanya terlalu mahal ya. Kalau misalnya memang tidak di first pick biasanya kalau memang dari Aura merasa ini Kadita bisa menjadi playmaker, mereka pasti biasa akan di pick di ketiga biasanya sebelum banning phase kedua. Nah, kalau misalkan di pick ketiga, takutnya nih ya, sempat tadi kita bahas juga dari Baloyski. Sempat menggunakan Kadita dan mungkin aja kalau memang Kaditanya dilepas bisa di deny pick. Nantinya sama Gifam. Oh, tapi nggak akan dilepas Ya. tentunya. Melihat ini adalah hero power dari Aura. Dan Aura juga masih respect sih dengan Franco Baloyski. Tapi, he's a very victory by Axe. Di mana ini Aura harus memaksimalkan potensi playmaking dari Godiva. Ya, di mana hero-nya baru saja di ban satu ya. Ada Kadita di sana memenangkan early objektif terutama untuk KDM mereka di 5 menit awal dan tidak tercipta permainan early juga dari King karena Baloyski adalah pemain yang suka untuk memancing team fight. Betul, betul dipancing-pancing. Tapi ternyata Faramis yang sudah dibahas tadi ya. Faramis Ini first pick. terlepas di first pick bahkan. Oke, Faramis first pick dan berarti yang lepas adalah Valentina. Ini menarik ya dengan trading Faramis dan Valentina. Banyak banget tim yang mengutamakan Faramis. Karena memang dari Faramis ini power dari altarnya itu karena memang yang punya adalah Faramisnya itu akan lebih unggul. Ya, apalagi dia punya pasif yang bisa membuat dia cepat ya untuk respon di sana juga semuanya dan ini keys to victory by Axe. Untuk Geek Fam sendiri adalah mereka harus bermain disiplin. Baloy dan juga Jana Cute ini pegang kendali dari awal. Dapetin hero yang cukup nyaman mungkin seperti Grok untuk Baloy. Franco-nya tadi sudah di-ban juga early leading yang ini bahaya banget juga harus dikontes dan pastinya menang match up di gold lane. Jadi ini tugas untuk Kadera ketika dia berjumpa dengan Kabuki nanti. Ya kalau kita ngomongin Jana Cute udah pasti Juliannya ini masih gak ada obat ya. Julian yang perlu diwaspadai juga menurut aku dari sisi Aura. Jangan sampai Jana Cute dapetin hero comfortnya. Tapi lihat dengan adanya Matilda dan juga Masya, ini masih menjadi prioritas untuk Aura. Yang dimana Matilda kita tahu ya, ini salah satu aku bisa bilang roamer yang bisa mengembalikan keadaan ketika team fight. Karena dia punya guiding wind, dia bisa nyelamatin teman-temannya juga. Tapi dia juga bisa melakukan apa ya, open vision juga sebenarnya di map-map yang gimana kalau boostnya ini sekarang udah jadi peranan penting juga. Iya, mungkin dengan tambahan juga bahwa dari Matilda ya, dia bisa kasih kita extra shield. Itu Extra shield dengan favornya bisa kasih heal juga. Jadi dia bakal lebih sustain lah untuk melakukan team fight. Dan itu tadi ada Pakito. Pakito. Waduh. Iya. Buat look ya. Iya, kalau mendengar soal look langsung di kepala aku tuh adanya Pakito. Pakito ya. Karena memang dengan power Pakitonya untuk flankingnya dia punya damage yang dibutuhkan untuk dapetin kill. Jadi itu mengerikan banget ketika Pakito udah dipegang sama lo. Ya, tapi gini, dari Geek Fam mereka belum punya jawaban sebenarnya buat Masya setidaknya. Belum ada hero yang cepat untuk menghancurkan armor dari Masya sendiri dengan 3 barrage-nya dia. Tapi nggak akan ada Julian untuk seorang Jana dan tidak ada Popol Kupa juga mengingat di sini Kabuki belum mengamankan gold lane-nya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dengan Beatrix yang dihadangkan oleh Geek Fam, ini kemungkinan masih ada Cloud juga. Karena menurut aku dengan Cloud yang bisa di-pick sama Aura, mereka bisa tembusin ke arah backline-nya, Valentinanya bisa ter-pick off. Atau kalau memang mau menangin match up di laning, Clean juga salah Clean satu juga marksman yang oke. powerful banget bahkan. Tapi ini kita nggak tahu ya dari Aura, apakah mereka bakal coba untuk mengamankan Clean atau bahkan dari hero-hero gold lane lainnya dan membuang ke arah Estes yang kita tahu heal dari Estes ini
Wah, ini kalau SS-nya nggak bisa di pick off, ini bisa jadi marah bencana sih. Ya, dan itu juga untuk menghindari tim fight yang bisa terjadi juga ya. Mm-mm. Yang bisa dibuat oleh Aura Fire dan ke Balmond dulu. Salah satu jawaban untuk Masya akhirnya mulai terlihat ya, ada lethal counter yang bisa dipakai untuk setidaknya menginstan Masya. Ya, dan kontes objektifnya juga bakal enak banget nih. Tapi kalau kita membahas soal Aura, Itu ada masih Karin. possible juga sebenarnya kalau memang misalkan dari Hype mau memainkan hero-hero yang underrated atau hero-hero yang udah disimpan sama dia, mungkin marksman di arah jungle. Karena yang kita tahu Kabuki sendiri dia lumayan oke untuk menggunakan fighternya di Gold Lane. Dan mereka salah satu tim yang suka main dual fighter ya, Ya. dari Aura sendiri. Tapi kalau dari Hai bilang ya, Janna Cutie itu mainnya memang agresif sebagai jungler. Tapi timnya dari Aura Fire ini cukup sulit untuk mengatasi seorang Janna Cutie. Iya, udah dapat obatnya berarti ya. Udah tahu nih habitsnya gimana dan udah dapat solusi. Itu Namun dia, sulit. sulit. Ternyata untuk menangin match up ke arah Beatrix dan terakhir Amon. Wow, Amon untuk Hai. Oke, aman untuk penetration ya nanti. Iya. Dengan skillnya dia Endless Shards yang bisa cukup cepat untuk menumbangkan Matrix yang berada di garis belakang. Jadi Matrixnya di sini nggak cukup nyaman, apalagi di sini Amon dari range Endless Shards ini masih cukup besar. Nanti kedepannya bakal linear. Jadi Oh. bisa di dodge nanti Di Endless Shards nerf ya. ya, waduh. Jadi kita mungkin nggak akan melihat Amon lagi ya. Ini akan dipakai dulu sama seorang Hai tentunya. Dan Cho menjadi pilihan terakhir untuk seorang Baloski harusnya. Dan Baloski pernah bilang, kalau mereka tuh masih perlu lebih percaya diri untuk selanjutnya. Dan sekarang momentum yang baik karena kita akan melawan musuh-musuh timnya yang kurang banget. Tapi ya, ini dengan ada Cho di tangan Baloski, harusnya pergerakan agresif akan masih dibawakan sama seorang Baloski sih. Benar, early-nya kuat banget Early-nya dan kuat. kali ini ada talent Oh. prediction by Axe ya, dimana ada Aura dan Geek nih. Big Fam ya. Ini talent prediction saya. Oh, Pak. Kenapa? Om? Lebih ke arah harapan sebenarnya. Oh. Harapan untuk bisa di Geek Fam nih, kalau dia bisa ambil poin kemenangan dari Aura Fire, mereka masih bisa keep up untuk lolos ke babak playoff. Masih bisa sih harusnya, asal mereka mainnya disiplin, mereka punya planning. Tapi audience prediction by TikTok di mana 76% dipegang sama Aura Fam, dan Geek Fam juga tentunya memegang 24% keyakinan untuk pemain-pemain dari Geek Fam masih bisa dapetin poin kemenangan mereka. Udah cukup agak timpang banget ya, dari 70 ke 20 gitu kan. Tapi ya itu hanya prediksi. Semua bisa semata. terjadi di Run of Dawn Best of 3 series. Jadi pastikan untuk kedua pendukung jangan patah semangat, langsung dukung terus online ataupun offline. Jangan sampai nggak didukung untuk tim favoritnya. Bener banget, jadi kita langsung saja memulai ke dalam game pertama. Dari match pertama kita Aura melawan Geek Farm. Dan kali ini Janna Cutie akan berfokus terlebih dahulu dari kedua jungler tentunya untuk melakukan farming patternnya. Tapi kalau ngomongin Amon ya, memang lebih ke arah damage ya kok ya. Ya, dia harus kumpul stacknya dulu dan Nah, tuh stacknya tuh. di early-nya udah sakit banget sebenarnya dengan pasif dari Amon. Iya, dan bakal mengejar kali ini ke arah seorang Baloski yang sudah diketahui tentunya playstyle ini bakal agresif banget. Tapi dia nggak mau pulang, dia masih punya regen juga kok. Ya, dan gerakannya cepet banget ya, facehugger yang sangat-sangat agresif dan retribution masih bisa diamankan pastinya sama Janna Cutie. Kontes itu Wanderer dimenangkan oleh Geek Farm. Ya, ini early 5 menit pertamanya harusnya rusuh banget sih, mengingat dari permainan dari seorang Baloski yang begitu ngeri, dan bahkan dari Aura Fire mereka harus sigap akan hal itu. Tapi fun fact, dari MPL Indonesia season keempat hingga sampai yang ke-7, Aura dan Geek 4 musim beruntun mereka tidak lolos ke playoff. Jadi ini adalah kesempatan mereka yang harus mereka maksimalkan di season 10, mengingat perubahan line up roster ini udah membuat mereka lebih, apa ya, bisa dibilang step up bahkan di season ini. Iya, chemistry-nya udah dapet dan Betul. pastinya gameplaynya juga udah mulai rapi. Udah beda ya. Jadi harus benar-benar try hard sih. Dari keduanya ya, bukan hanya dari Aura ataupun dari Geek. Karena mereka pengen banget ya lolos ke playoff. Dan kali ini dari Geek Farm mereka masih mencoba untuk mencari momentum tentunya, apalagi dengan Cho ya, dari seorang Baloski. Dia dapetin level 4 aja, dia udah bisa nyuri ke arah pemain-pemain yang terlihat mungkin cukup tipis nih dari seorang Hai. Tapi Baloski coba untuk menahan terlebih dahulu, entusiasnya connect dari seorang Hai, dan first blood didapatkan oleh seorang Hai. Ya, agresif gameplay ternyata yang ditunjukkan sama teman-teman dari Aura. Walaupun sebenarnya di early CC-nya nggak terlalu banyak dari stopper, tapi mereka sanggup untuk mendapatkan free. Dan kali ini turtle yang coba dikuasai dari teman-teman Aura Fire. Iya, dan Godiva dikit lagi level 4, tapi kali ini Luke bakal coba maju ke area depan, dan Janna Cutie berhasil untuk mendapatkan tertolongan satu buah distribution. Bakal dipaksa tim fighter kali ini, dan bahkan Luke harus mundur terlebih dahulu, tapi terkena damage dari seorang facehugger. Dia bakal masih mau lebih dari Janna-nya juga hilang. Double kill diamankan oleh seorang facehugger. Wow, dengan PC
turretnya cukup rapi, walaupun memang turtle-nya nggak bisa didapetin. Tapi menurut aku nggak masalah karena dia dapetin 2 kill yang dia mau juga. Dan kali ini gerakan yang harus diungguli sama Aura Fire. Ya, masih cukup oke sebenarnya buat Aura Fire, apalagi untuk di early ya. Dan Unbending Wheel jadi dipakai oleh Fluffy ternyata. Dengan physical defense dan juga dengan adanya tambahan HP untuk Masianya yang jadi bakal jauh lebih tanky nantinya untuk di garis depan. Sedangkan tadi dengan Amonnya penetration over di garis depan. Dan Endless Shot ini bakal jauh lebih cepat berputar setiap kali high. Bisa memberikan basic effect-nya ketika menggunakan Soul Shards ataupun dengan Slayer Shards-nya. Jadi itu skill 1, skill 2-nya. Oh, udah ada stacknya, ya kan? Dan ini bakal makin set lagi dari high karena penetration yang diambil dari segi enemy ya. Tapi kali ini dari Godiva mencoba untuk mencuri ke arah satu jungle dari seorang Jana. Tapi kali ini dengan connect ke arah seorang satu pemain itu Kabuki yang diincar tapi masih punya guiding wind dari seorang Godiva. Jadi masih adem ayem Kabuki. Ya, masih bisa selamat, bahkan nggak ngeluarin spell loh dari Kabukinya. Jadi akan cukup pede untuk maju lagi clearing ke arah top lane-nya. Jadi harus bikin hati-hati juga karena misalkan kita udah melihat dari Kadera yang coba mengikis dari gold shield turret di bagian top lane. Ya, Iya. sejauh kita melihat memang dari GV mereka berusaha juga ya untuk melakukan di counter lah atas agresivitas yang dilakukan Aura Fire. Oh, tapi lu kali ini di posisi yang tidak baik. Terkena damage yang begitu sakit lagi-lagi soalnya connect ke arah satu pemain. Elzura. Dan high akan menjadi pertukaran di tangan seorang Elzura. Mungkin terlalu dalam kali ya yang coba dilakukan sama Hyde tadi. Dia terlalu banyak dapetin aggro namun kali ini stampede. Menarik kalah Baloski, tapi hanya poking damage saja seharusnya belum cukup. Namun Wave Dragon dengan flicker yang salah jadinya belum ada inisiasi yang cukup baik dari Giffer. Tapi ini jadi mulai mahal sih. Udah gak akan ada dua yang Dragon selama beberapa detik ke depan. Dan bahkan dari turtle bakal coba dikontes. Fluffy dapetin satu turret objektif. Sehingga akan ada pertukaran di mana turtle masih bisa diamankan oleh Giffer. Kalau tadi buka pintu saja, Kadera masih punya Nibiru's Passion. Namun pemain-pemain dari Aura Fire masih bisa selamat dan pertukarannya terlihat ya. Ini turret bawa pecah. Geekfon masih bisa dapetin turtle-nya. Masih aman-aman aja lah ya bisa dibilang. Ya, mereka bahkan masih bisa nge-trade sampai bisa masuk ke jungle. Dan sendiri jadi Aura Fire mereka masih unggul. Gila, ini kali ini bakal coba ditahan dan ternyata akan terosplay dengan dua Dragon dan bahkan dua pemain menjadi trade yang cukup mahal menurut aku sih. Karena posisinya hanya tumbang dan facehugger juga meskipun ada pasifnya ya, tapi tetap aja itu menurut aku team fight yang tidak seharusnya dilakukan sama Aura Fire nggak sih? Ya, 2 tukar 0 tadi dan bahkan dari goldnya juga mulai langsung ke swing ke arah dari Geek Fam. Pagito Bloodlust udah lumayan sih dan juga ada Molten Essence di sini yang sudah dibuy oleh Jana QT. Tinggal kita lihat nanti seberapa besar damage yang bisa diberikan oleh Hai karena dia udah punya Genius Sword. Tapi ingat dia juga cukup tipis karena habis ini mengarah ke Feather of Heaven. Jadi memang di sini damage dari Aura Fire jungle mereka dan full damage. Ini Jana kayaknya mau bikin ke arah Radiant Armor dulu ya. Ya, Atau Radiant Armor kan. Dan Fluffy sudah mendapatkan satu Guardian helmetnya dan 4 pemain dari Geek Farm ini langsung rusuh ke area atas karena mereka tahu mereka udah mulai ketinggalan satu turret. Benar-benar, dan kalau kita lihat dari goldnya sebenarnya ya di hampir ke menit 6 ini belum terlalu jauh lah, hanya sekitar 1000 gold. Tapi memang pergerakan yang bagus banget dari kedua tim sehingga memang nggak akan jauh-jauh sih goldnya. Dan yang menjadi penentu sebenarnya menurut aku adalah Elzura dengan nge-copy ya IMU ke arah seorang facehugger. Jadi ini altar akan dibalaskan dengan altar tergantung siapa yang positioningnya lebih bagus, yang nggak ke pick off duluan, dan altar siapa yang dibuka lebih awal. Ya, dan ini memang benar harus mentargetkan ke dia ya, ke arah di Facehugger. Jadi nggak boleh dengan target hero yang lain juga. Dan ya, ini masih dengan reset positioning sebenarnya dari Geek Fam. Mereka kalah dari turretnya, tapi turretnya masih berkembang juga karena sama-sama yang hilang kan ini ada di sisi bawah lane saja tadi. Iya. Sementara ini pertukaran turtle apakah akan diamankan oleh Aura mengingat Jana QT tentunya masih bisa mendapatkan satu buah turtle-nya dengan lethal counter yang kita tahu ya Balmun ini lethal counter udah kayak Vendor Retribution iya jatuh. makanya. Tapi ya dengan 3 kalinya turtle yang berhasil diamankan pastinya sama teman-teman Geek Farm, otomatis dari goldnya mulai mengejar nih yang Iya. tadi ketinggalan sekitar hampir 1000 lebih ya, dan kali ini udah mulai mengejar bahkan mengungguli walaupun hanya sedikit dari Hanya sedikit goldnya. aja. Betul, dan dari Aura Fire gimana caranya mereka udah mulai harus grouping sih kali ini karena posisi Kabuki yang mungkin akan coba ikutan rotasi dengan pemain-pemain dari Aura Fire. Ini yang paling penting adalah gimana caranya mereka dapetin turret terlebih dahulu karena sekarang Kadira tuh berfokus terhadap objektif aja.
Ya, dan kali ini Dwarf Dragon mungkin akan keluar dari Kadera sebagai follow up. Sakit banget namun terlalu tanky sepertinya dari Fluffy ya. Iya, dan memiliki 3 bar dan Aura Fire mereka apakah coba untuk memprioritaskan turret di area mid, tapi kali ini Konsil bakal coba dibuka begitu saja dan sudah ada penculikan ke arah seorang facehugger. Bakal di-jam Heavy Life Fence kali ini masih punya sprint untuk mundur dari seorang facehugger dan tidak akan ada korban yang jatuh di area mid. Aduh, ini yang bahaya turret midnya nih. Look ya, hampir tuh, hampir keculik sih, tapi untungnya dia kalkulasi timingnya itu pas banget. Iya, dan hampir aja dapetin satu turret di bagian mid lane. Ini yang berbahaya sebenarnya. Karena kalau misalkan jantung dari Aura Fire itu di turret outernya itu hilang, invasi dari Geekfam akan makin berbahaya lagi. Iya, mereka akan bisa masuk ke area jantung. Ya, dan itu pilihan random dari Geekfam menurutku di sini bagus ya. Dimana ada 2 hero mereka ini pakai Radiant Armor, dimana Radiant Armor ini adalah musuh utama untuk Amon sendiri. Amon kita tahu dari shard-shard akan heal semua damage-nya dan itu akan menambahkan untuk magic defense-nya. Dan bahkan tadi Baloiski dia udah punya hero untuk anti-shield. Ya, dan ini respect banget ya, karena memang magical damage-nya ada 2 juga, termasuk facehugger yang lumayan sakit menurutku sendiri. Jadi respect terhadap magical. Ya ada Godiva juga, Soul Bloom-nya kan ke-trigger juga nanti Radiant Armor. Ya, Karena damage-nya dari Soul Bloom kan 111 dan itu DPS ya. kecil gitu. Dan after second-nya ini bakal sakit banget dan sudah diatasi sebenarnya sama Geekfam. Tinggal penetration aja nih item dari Aura Fire. Tapi kali ini dengan Lord yang akan dipok begitu saja oleh pemain-pemain dari Geekfam, Aura mereka cukup berhati-hati. Coba untuk mengingat ini Diana pakai Balmond. Jadi lethal counter tentunya akan menjadi kunci. Dan apakah mereka bakal coba pincangin dulu teamfight-nya? Karena terlihat dari Elzura yang udah menjadi target dari Aura Fire. ya untuk konten sebenarnya arah retribution ataupun secure arah netral kayak Lord ini harusnya si Geekfam lebih oke ya. Ada Wesker, ada lethal counter. Walaupun memang dari Aura Fire juga dia punya Endless Shard yang memang sebenarnya bisa dikalkulasikan sedemikian rupa untuk secure ke arah Lordnya juga. Ya ini masih tarik ulur sih, karena Janek Cutie dia tadi udah punya Guardian Helm ya. Dan ini menurutku adalah usaha yang cukup berat. Apalagi ini Fluffy yang kena Way of the Dragon. Iya, masih punya 3 bar, bahkan masih cukup tebal dari seorang Fluffy. Dan bahkan kali ini dengan informasi yang didapatkan, gak punya Dwarf Dragon, Fluffy bakal fokus terhadap seorang Kadera dan tumpang begitu saja. Ini menjadi kesempatan untuk Aura Fire mengamankan Lord mereka yang pertama. Dan Elzura pun sudah terlihat di area boostnya kali ini. Luke berada di area blind spot yang harus berhati-hati dari Aura Fire. Sementara kali ini sudah mulai terlihat dari area mapnya ada banget Godiva. Masih ada altar dibuka begitu saja, tapi ternyata dari seorang Baloiski bakal coba untuk menahan di area depan kali ini. Dan bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Luke. Kali ini Lordnya bakal di-reset sepertinya. Dan Endless saatnya connect ke arah seorang Luke, namun masih belum bisa ditumbangkan Luke-nya. Namun kali ini Luke-nya coba bertahan dan baik banget. Masih ada Flicker juga pastinya untuk menyelamatkan posisi dari Geekfam. Ya dan ini dia komposisi dari Aura Fire. Karena mereka punya Matilda, mereka gak usah untuk pulang karena mereka masih bakal dapetin lagi efek shield dan juga heal dari Godiva. Iya, tapi kali ini Goliath circling eagle-nya dibuka karena seorang Janek Cutie dan bahkan Hai tumbang di tangan seorang Cadera yang tiba-tiba hanya tidak terlihat. Tapi Fluffy kali ini harus mundur terlebih dahulu dan bakal di-flicker. Kabuki yang menjadi target ketiga kali ini. Geekfam akan memaksakan teamfight-nya. Dwarf Dragon connect dan tumbang di tangan seorang Luke kali ini. Waduh, menyisakan sendiri. Ini bahaya banget nih, dan Lordnya juga berhasil di-secure sama teman-teman dari Geekfam. Dan ini menjadi masalah besar pastinya karena kita melihat dari segi gold jauh banget perbedaannya, sekitar 4.000 gold. Iya dan Aura Fire mereka juga belum punya misalnya satu hero yang bisa melakukan burst damage ke pemain dari Geekfam. Mereka mengandalkan Kabuki, dan Kabuki kalau masih baru jadi 1-2 item ini masih kurang bisa ngasih damage ke Janek Cutie yang udah punya Guardian Helm. Ini sulit sih, karena menurut aku dari Geekfam mereka tuh udah jadiin item-item yang bisa nahan damage dari Aura Fire terlebih dahulu. Karena 3 turtle kan diamankan kan. 3 Radiant Armor loh, Elzura juga Radiant Armor. Gila, ini Bahkan respect Elzura-nya banget respect sih. loh. Respect Dari semuanya. mid lane-nya pun respect karena Iya. memang seberbahaya itu ya. Dari Endless Shard sendiri, dan kalau Sakit misalkan sih. bisa instant kill juga sebenarnya. Betul, tapi kali ini Lord yang sudah diamankan oleh Geekfam udah mulai berjalan ke area bawah, mencoba untuk masuk ke area base dari Aura Fire. Sementara kali ini Godiva terkena saat damage yang begitu pedih dari seorang Kadera. Dan kali ini Fluffy mencoba untuk menjaga di area depan. Altar dibuka begitu saja hanya untuk mengamankan inhibitor di area bawah, sekaligus membuat Geekfam tentunya tidak akan mudah untuk ditumbangkan karena kita tahu kekuatan dari altar tersebut. Dan minion kali ini akan masuk ke area midnya. Inhibitor yang akan menjadi target utama terlebih dahulu Kadera. Masih dengan Cypher dan bahkan kali ini Led Baloiski coba untuk menjadi garda terdepan. Dan Luke di player yang cukup menyulitkan karena dia coba pisahin teamfight-nya sebenarnya. Dia dan- coba untuk
defensif dari Aura Fire tuh nggak terlalu rapi. Dan kali ini sepertinya harus mundur dulu dari Geek Farm juga nggak boleh terlalu galak. Dan kita akan lihat dan instant replaynya. Ya, di sini instant replay by Sabtu Galactic A-Series di mana memang yang ditargetkan pertama kali itu adalah Hai. Dan ketika Hai tumbang, bebas banget dan Kadera. Dan kita tahu bagaimana kekuatan untuk Wesker dari Matrix sendiri. Dia langsung triple kill, tapi kali ini lihat Aura Fire. Mereka mau coba balikin tim fight-nya. Godiva masuk, Altar. masih Kling Eagle, nembakan Altar dibuka juga oleh seorang Elzura. Kali ini anti Quiris dipegang di tangan seorang Janus Cutie. Betapa respect-nya, tapi kali ini Fluffy mencoba untuk menahan, menjadi garda terdepan dari Aura Fire. Dan yang harus dihadapi adalah Luke. Karena Luke sekarang di menit 13 dia mulai berasa nih damage dan bahkan bisa dibilang dia cukup tanky juga. Menjadi samsak dari Geek Farm. Ya, dan satu korban ya dari Geek Farm yaitu adalah Baloyski karena mungkin tadi posisinya terlalu depan karena ya memang dia sosok inisiator, dia harus mencari informasi dan punishment yang dilakukan sama teman-teman Aura Fire bagus banget sih tadi. Ya, dan juga untuk stats dari Facehugger sendiri dengan Faramis 3 kali pick dia ini asisnya dia cukup besar ya. Dengan hero Faramis dan juga Fresh Demons dari mid laner Aura Fire ini. Tapi lihat Luke-nya berada di depan kali ini. Luke masih punya flicker tapi ada jaga connect dari seorang Hai. Dan bahkan Elzura bakal coba dipukul mundur, masih punya altar dari seorang Elzura dan masih bisa bertahan. Luke terculik begitu saja di mana dia sempat maju duluan memang. Tapi ingat yang ditahan dan ini adalah pemain-pemain Aura Fire yang sekarang menurut aku Hai ini harusnya udah punya penetration juga sih. Ya, dan kehilangan Luke ini bukan menjadi sesuatu yang baik pastinya untuk Geek Farm karena Lordnya, tapi pergerakan dari Janak ini bagus banget. Dia melakukan reset terhadap Lordnya untuk buying time juga menunggu Luke-nya spawn dan sekarang Luke udah mau spawn, Lordnya masih belum diinisiasi sama teman-teman Aura. Iya, mereka cukup ini sih, cukup berhati-hati karena Janak ini masih punya retribution juga ya. Masih ada lethal counter. Jadi kemungkinan Lordnya untuk dicuri tuh bisa banget oleh Geek Farm. Tapi kali ini Lord akan di-reset lagi dan lagi. Dari kedua tim ini Aura Fire, mereka juga lagi mencari momentum yang pas gimana caranya mereka untuk menculik ke arah seorang Kadera. Karena Kadera udah mode Wesker nih. Tapi kali ini Luke di area depan, Lordnya diambil seorang Hai. Dan bahkan yang sudah menumpahkan Hai kali ini, tapi Baloyski juga hilang. Begitu saja menjadi pertukaran 1-1. Tapi Geek Farm apakah mereka mau coba untuk paksain lagi team fight di area midnya? Altitude sudah mulai dibuka oleh seorang Elzura dan Kabuki punya satu item penetration dengan Malefic Roar ya kawan. Ya, dan juga ada glowing one yang dipegang oleh Facehugger kali ini. Jadi ya mungkin dengan tumbangnya Hai masih bisa ditunggu lah oleh teman-teman dari Aura Fire untuk maju bersama dengan Super Minion. Karena kalau kita lihat mereka melambangkan dengan Lordnya yang memang gak ditemenin sama sekali. Hai udah punya true damage dari Calamity Reaper, lalu udah punya Divine Glaive sebagai magic penetration. Jadi ini Radiant Armor-nya mungkin nggak akan terlalu berasa lagi ya. Plus dia punya Feather of Heaven juga. Ya. Benar, dan retribution-nya sih yang mengerikan Gila banget ya. ya. Lawannya ini Balmon yang kita tahu dengan lethal counter, retribution, ada Wesker juga dari Kadera yang siap untuk last hit Karl Lord. Namun retribution yang bagus banget berhasil secure Karl Lord. Iya, dan kali ini lihat Eva di Aramidnya cukup ramai dan altar dibuka begitu saja Kadera. Bibirnya connect, kali ini Facehugger tumpang begitu saja. Dan dari Luke mencoba untuk mengejar ke arah pemain-pemain dari Aura Fire, tapi harus melewati garda terdepannya dulu yaitu Fluffy. Yes, tapi itu yang tumbang juga cuma Facehugger ya. Dimana dia 3 second lagi dia udah kembali spawn ke Land of Dawn. Jadi Udah masih muncul lagi ya. dengan posisi reset dan kita masih harus menunggu juga karena tadi keunggulan level mungkin gap level yang terjadi antara Aura dan juga Geek Farm ini udah mulai ke reset juga dan kita masuk ke dalam lane game di mana item immortal ini bakal penting banget. Ya, dan kalau membahas soal item sudah ada Haskell juga sebenarnya yang diamankan sama Kadera tadi, dan dengan total damage build yang baik dan gede banget dari Kadera 81.000 ini harus diperhatikan juga nih, harus ada satu player yang memang ngincer ke arah Kadera sehingga Iya, dia itu nggak dia. mau Kadera. Tapi kali ini lihat sudah ada dua Dragon Connect ke arah Fluffy, tapi tidak akan dilanjutkan oleh Baloyski karena mengingat itu bukan target yang diinginkan. Iya, Dan ini kekuatan Masya di Kekuatan lane game Masya, ya. ya. Karena memang barrier 3 dan dia cukup annoying karena lihat berapa source skill yang dilempar ke arah dari Fluffy tapi dia sendiri masih ada di sana. masih kali dua tuh bare HP ngeselin banget sih. 2 bar HP masih tetap susah sih mau ditumbangin karena memang walaupun DPS stabil dari Kadera ya, yang kita tahu pastinya sakit banget ke arah Fluffy, tapi dengan 2 bar itu bahaya banget kalau memang mau dikomit dan nggak ada Dwarf Dragon juga tadi. Ini jadi kayak seakan-akan dari Aura Fire mereka memaksakan si Baloyski ini keluarin semua resource skillnya ke arah seorang Fluffy. Iya kan? Jadi anggapannya nggak akan ada Dwarf Dragon, tinggal gimana cara Aura Fire nyicil ke arah seorang Kadera yang ini Westernya harusnya dari beta sudah mulai berasa. Apalagi kayak dia 514 di sini. Jadi harusnya dari item udah dibutuhkan dan dia bikin respect ke arah Athena Shield. Mengingat damage-nya high ini
udah perih banget sih. Ya biar nggak kena one shot juga ya. Ini Fluffy, oke. Ini berapa resource yang akan dikeluarkan untuk penebangan seorang Fluffy. Tapi Fluffy masih terlihat sangat amat tanky kali ini. Dari samsak dari Aura Fire dan Lord yang akan menjadi penentu nih kayaknya. Masih cukup aman sebenarnya sih, dan ya Wardy Lord mungkin aja bisa jadi penentu di game kali ini, karena kalau kita lihat Contest Retribution menjadi nomor 1 lagi. Namun kalau kita lihat nih DPS Lord dari Gifam itu cepat banget. Jadi Aura benar-benar harus kuat, mengingat minion management yang dilakukan Gifam juga rapi banget di top lane dan di bottom lane. Jadi pressure sendiri untuk Aura Fire. Biasa kalau udah menit ke segini itu adalah momentum-momentum buat XP laner ya. Dimana mereka bisa datang dari arah blind angle-nya dan menculik satu pemain. Tapi Lordnya masih ditahan oleh seorang jarak kita juga, mengingat setengah HP. Tapi ini Lord yang udah di-enhance, ingat. Dan sementara kali ini Elzura masih punya altar juga. Mencoba untuk melakukan kontes ke area Lordnya. Kali ini altar mulai dibuka dan bahkan high dari di depan, dan bahkan Lordnya apakah masih tidak mereka, tapi ternyata dicuri kembali oleh seorang jarak Quincy. Dan bahkan dari Luke mencoba flicker mundur terlebih dahulu, masih punya immortality. Baloski bakal terpick off setelah ada The Way of Dragon yang connect lagi dan lagi ke arah seorang Fluffy Lim. Mendapatkan Lord tapi kehilangan satu, namun sepertinya dari Fluffy mau secure ke arah Mitaret juga dan berhasil di-secure ke arah outer Mitaretnya. Satu keuntungan untuk Aura, tapi ada kerugiannya juga. Tergantung nih gimana dari Gifam bisa using Lord dengan bagus atau enggak, dan defensif dari Aura sendiri disiplin atau enggak. Ya, dan juga ini bukan Lord Evolve. Tadi kan Iya, ditarik di masih menit enhance 17.30-an. Dan tumbangnya memang di menit 18.30-an, tapi ini masih yang biasa. Sementara yang tadi biasa. memang ya wave management dari Gifam bisa kita bilang itu bagus banget. Karena di top lane-nya ini wave minion dari Gifam selalu nge-push, selalu ada di sana. Jadi Aura Fire kalau memang mereka harus komen, mereka nggak boleh kehilangan anggota juga. Tapi dia nyolong IMU ke arah seorang Clean kali ini, yang dimana nggak akan ada satu buah altar berarti. Tapi sepertinya akan diriset oleh seorang Elzura, dan mau nggak mau Aura Fire mereka mencoba untuk menahan lajunya. Lord masuk ke area mid, tapi Settle Eagle dari connect kali ini, dan bahkan dari satu buah altar dari pop up oleh seorang Facehugger, mengingat Fluffy masih lagi-lagi menjadi garda terdepannya, dan Gifam tentunya tidak akan terpick off juga, mengingat tidak ada altar di tangan Elzura. Jadi kemungkinan besar mereka akan coba mungkin menghindari teamfight yang cukup panjang dari Aura Fire. Iya, dan akan lebih santai lagi pastinya ya. Dan kalau kita lihat dari itemnya, wow, Kabuki udah full item membawa. Iya, dia udah lengkap sih, dan menurut di sini Kabuki adalah salah satu hero yang nantinya harus bekerja untuk bisa menumbangkan cepat garis depannya, yaitu Janna Cutie. Dia satu-satunya yang punya burst damage yang sangat-sangat cukup sekali sekarang. Dia udah true damage juga dari Endless Battle. Sementara memang dari Kadera berfokus terhadap penetration dan ada satu WON. Kedua Goodlin punya WON sih. Jadi ini WON yang mungkin bisa digunakan semaksimal mungkin ketika ada physical damage yang akan masuk ke arah kedua god laner. Ya, tapi Kadera juga dia harus siap-siap. Siap-siap dalam artian ya WO ini kalau kepake dia bisa ganti ke Hasclaw. Biar dia bisa lebih sustain ketika ada teamfight yang sudah menjadi juga. Dia nggak perlu recall kembali ke base. Iya, atau mau lebih mengamankan immortality kok. Immortal, harusnya itu Immortal ya, mungkin udah pecah. Mungkin udah pecah ya. Ganti dulu. Immortal adalah salah satu jawaban untuk hero-hero yang bisa melakukan burst damage. Ya, Karena dan nggak ada lagi. apalagi kita melihat dari yang ngejernya itu adalah Fluffy gitu kan, dengan Masya. Dia nggak pulang-pulang loh. Gede banget, damage-nya gede, dan Ascol menurut aku memang item yang diperlukan banget untuk Iya. sustain kembali gitu, atau melakukan fight back bahkan ke Dari- arah Fluffy. Iya, dan Salvamnya juga ya. Jadi membuat dari seorang Kadera ini tentunya kalau dia udah punya Hasclaw bakal lebih enak lagi. Memberikan damage tentunya disertai adanya lifestyle yang bisa didapatkan oleh seorang Kadera. Tapi bakal reset sepertinya pasif banget dari kedua belah tim sembari menunggu Lord yang akan muncul dalam waktu 10 detik ke depan. Ya, lebih fokus ke arah minion management dulu mungkin Iya. ya sekarang, jadi lebih Seperti santai landing lagi. dulu. Karena kalau kita lihat dari goal kita nggak berbeda jauh, dan kali ini Lordnya sudah muncul. Ini adalah momen penentuan untuk Geek Farm dan Aura Fire. Dan ini Lord penting, ingat ini Lord Evolve yang pastinya memiliki damage dan juga bakalan sulit untuk ditumbangkan. Jadi ini adalah Lord yang penting untuk kedua belah tim, di mana ini masing-masing kedua belah tim mereka memiliki network yang cukup berbanding sama ya. Dan di menit 21 ini bisa jadi game siapapun. Siapa yang bisa menangin tim fight, siapa yang bisa nyuri ke arah gold laner, ini bakal menjadi momen yang penting yang bisa didapatkan oleh kedua belah tim. Dan Fluffy sudah dicicil-cicil, sudah di-poke, namun belum ada ultimate yang resource ultimate yang keluar dari Kifam juga. Karena mereka tahu mereka harus dapetin momentum dari arah Brandford, tentunya dari seorang Lu. Tapi Godiva harus berhati-hati. Fluffy. Ini udah low banget, Fluffy berada di garda depan, cukup jauh dari pemain-pemain Aura Fire. Tapi Alta dibuka begitu saja oleh seorang Facehugger. Oke, bakal menabrak ke arah seorang Janna, tapi ternyata Alta dibantu Alta, dan bahkan kali ini Baloski mencoba untuk menahan di area depan terkena sana, tapi Kabukinya tumpang di tangan seorang Janna, dan bahkan dipaksain tim fight kali ini Aura Fire
Tiger sendiri responnya cepet ya, karena sekarang bahkan udah ready lagi. Namun ya Lordnya bisa di-secure oleh Geek Farm, dan menurut aku ini Lord yang sangat-sangat berbahaya, udah evolve juga. Walaupun memang kita lihat tadi di defensif dari Aura cukup baik ya di Lord sebelumnya, namun nggak tahu nih untuk Lord kali ini bisa bagus atau enggak. Ini dipaksa sih Tifa di area atas. Mereka mau coba untuk bersihin minionnya, tapi Godiva di area depan hati-hati, dia punya immortal, tapi apakah dia bisa lari dari kejaran 3 pemain? Coba buying time cukup banyak dari seorang Godiva, dan Godiva masih recall balik. Tapi kali ini Lordnya udah mulai masuk ke area base dari Aura Fire Dragon-nya connect ke arah seorang Fluffy. Fluffy mau tidak mau ditumbangkan, burstnya sakit banget dari seorang Fluffy, tapi masih punya outside dari seorang Facehager yang bakal menjadi incaran. Kali ini Fluffy tumbang di area depan, ditukarkan dengan adanya satu pemain. Tidak, ternyata Facehager yang hilang begitu saja. Namun kali ini lihat Lordnya udah mulai masuk area base. Double kill diamankan oleh seorang ADR, bahkan Noel Zura menumbangkan Kabuki dan Geek Farm memulai pemain-pemain dari Aura Fire, dan 1-0 diamankan oleh Geek Farm. Wow, gila, dengan Lord yang bagus banget tadi ya, using Lord yang cukup rapi sebenarnya. Dan untuk defense